Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan pemrograman. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan MySQL di CodeIgniter 4. Untuk menggunakan MySQL kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat database MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nama databasenya adalah databaseku. Kemudian di sini kita punya beberapa tabel, salah satunya adalah tabel barang. Di sini tabel barang yang akan saya gunakan. Kemudian ada kolom ID, nama dan harga di dalam tabel barang. Selanjutnya setelah membuat database kita perlu membuat project dengan CodeIgniter 4. Kalian bisa gunakan Composer untuk menginstal CI4. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bisa ubah file database.php yang ada di dalam folder config. Folder confignya ada di dalam folder app. Kemudian kita cari ke baris 27 atau mungkin posisinya bisa juga di baris lain. Di sini ada variabel default yang tipenya adalah associative array. Masing-masing indeksnya menunjukkan kegunaan dari indeks tersebut. Di sini kita bisa mengubah nilai masing-masing member dari array tersebut. Hostname di sini kegunaannya adalah menentukan nama host. Jika kita menggunakan komputer lokal kita tidak perlu mengubahnya, kita cukup menggunakan localhost. Jika kalian akan menginstal CI4 di server yang ada di website, kalian perlu mengubah hostname-nya. Kemudian username-nya di sini saya menggunakan bawaan MySQL yaitu root. Jadi passwordnya juga kosong. Jika kalian sudah punya username dan password itu, kalian bisa mengisinya sesuai dengan username dan password kalian. Kemudian di sini database-nya saya beri nama sesuai database yang sudah saya buat, yaitu databaseku. Drivernya tidak perlu kita ubah kecuali kita menggunakan jenis database lain, misalnya Postgre atau semacamnya. Di sini saya menggunakan MySQL, jadi tidak perlu diubah. Selanjutnya setelah kita mengubah konfigurasinya, kita bisa simpan, kita bisa masuk ke controllernya. Untuk bisa menggunakan MySQL kita harus menghubungkan database dengan controller. Kita bisa gunakan function dbconnect. Kemudian kita bisa simpan koneksinya di variabel, misalnya kita namai db. Variabel db akan berisi metode dan properti yang bisa kita gunakan untuk mengubah atau mengatur isi database. Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah query. Kita bisa ketik query di dalamnya. Misalnya di sini query-nya adalah select tentang barang, tentang from barang. Salah ketik. Kemudian di sini returnnya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita bisa simpan hasil dari query-nya, misalnya di variabel data. Variabel data isinya belum bisa kita gunakan secara langsung, kita perlu mengubahnya dengan menggunakan metode get result. Kemudian kita sekarang bisa menggunakannya. Kita bisa gunakan isi dari variabel hasil. Kita cek terlebih dahulu dengan vardam. Sebelumnya kita aktifkan servernya terlebih dahulu dengan PHP Spark Serve. Di sini defaultnya adalah menggunakan localhost 8080. Mungkin di versi yang berbeda bisa saja berubah. Ada yang perlu kita ubah.
kita gunakan vardam untuk melihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Di sini hasilnya adalah variabel bertipe array yang isinya objek. Kita bisa gunakan for each karena tipe datanya adalah array. Ya, kita gunakan for each hasil. Kemudian kita gunakan s, kita simpan hasilnya di dalam row. Kita gunakan echo untuk menampilkan isinya, mulai dari namanya. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya kita hilangkan saja vardamnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita berikan pindah baris. Kita akan tambahkan data baru. Di sini akan saya tambahkan pulpen. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan isi dari database. Sekarang kita akan coba tampilkan yang lain. Misalnya kita akan menampilkan harganya. Kita cukup ketik seperti ini, row, karena di sini menggunakan row. Kita lihat kembali hasilnya. Ya, sekarang nama dan harganya ditampilkan. Kemudian kita akan coba tampilkan hasilnya di dalam view. Kita akan buat view baru. Misalnya di sini saya akan gunakan nama home. Kemudian di sini saya akan masukkan ke dalam variabel baru. Misal saya beri nama var. Kemudian hasilnya akan saya jadikan indeks. Kita passing, kita arahkan isinya ke dalam view. Kita buat view baru. Kita masuk ke view, kemudian kita buat home.php. Selanjutnya kita masukkan ke dalam script. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Misalnya kita tambahkan baris baru. Di sini kita akan gunakan tabel. Saya akan buat tabelnya. Kita update dengan tabel. Sepertinya ada yang salah. Kita pindahkan H2-nya. H2-nya di luar tabel. Kemudian kita tambahkan tr, kita update dengan tr. Di sini harganya akan kita pisah. Kita update dengan td masing-masing kolomnya.
hapus saja yang kita sini, kita copy paste. Di sini kita biasakan gunakan copy paste. Kemudian kita ubah jadi harga. Kita lihat hasilnya. Ups, maaf, sepertinya belum ditutup dengan tak penutup TR. Kita bisa lihat hasilnya sekarang. Hasilnya seperti ini. Di sini belum ada bordernya. Sekarang saya akan berikan border. Kita gunakan style saja. Semua TH dan TD nya kita ubah stylenya, kita berikan border. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, seperti itulah cara untuk menampilkan isi database. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.